Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amanah Fitriah dengan NIM 21040-450-2005. Saya berasal dari kelas BK 4A. Nah, kali ini, adapun kesempatan dalam kali ini saya akan menjelaskan dua materi terkait dengan teori kepribadian, yaitu John Holland dan Peter Blau. Tugas ini merupakan tugas UTS mata kuliah BK Karir. Yang pertama adalah teori kepribadian Holland. Yang pertama adalah biografi Holland. Dr. John L. Holland adalah salah satu psikolog berpengaruh di dunia abad ke-20 yang dianggap setara dengan B.F. Skinner dan P.E. Mill. Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Holland dibesarkan di Amerika bersama dengan dua saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ibunya seorang guru dan ayahnya eksekutif periklanan. Holland mengenyam pendidikan di Universitas Kota Omaha, atau sekarang lebih dikenal dengan University of Omaha. Jurusan psikologi, matematika, serta Prancis dan lulus pada tahun 1942. Seperti banyak pria muda di tahun 1940-an, Holland ini masuk Angkatan Darat setelah kuliah. Oleh karena Holland mengambil jurusan psikolog, karir militer Holland masuk di posisi sebagai pewawancara klasifikasi, penguji tes, asisten psikologis, dan Wechsler Intelligence Test Administrator. Pengalaman militernya memperkuat minatnya pada disiplin psikologi, dan setelah menyelesaikan 3,5 tahun pelayanan, Holland mendaftar di sekolah pasca sarjana di University of Minnesota, di mana ia menerima gelar MA pada tahun 1942 dan PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1952. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan teori kepribadian John L. Holland. John Holland yang lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1999, lulus S2 di University of Omaha pada tahun 1942, dan melanjutkan studi S3 di University of Minnesota. John Holland adalah seorang ikon kelas muda yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris. Jika sebuah benda bergerak, maka ukurlah. Jika dua benda bergerak, maka hubungkanlah keduanya. Yang melanggar dari pendekatan dominan terhadap kepentingan pengukuran. Holland dijuluki Dust Bowl empiricism untuk asal-usul Midwesternnya. Tradisi Minnesota menghindari teori yang mendukung metode pengukuran ateoritikal atau empiris. Nah, pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan-lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian diberi nama yang sama, yaitu pada Manrihu tahun 1992. Tingkatan orientasi kepribadian individu menentukan lingkungan yang dipilihnya. Semakin jelas tingkatannya, maka makin efektif pencarian lingkungan yang sesuai. Nah, pada tahun 1973, teori Holland direvisi. Tipe-tipe kepribadian dan lingkungan okupasional tersebut adalah realistik, investigatif, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Holland mengakui bahwa pandangannya berakar dalam psikologi diferensial, terutama penelitian dan pengukuran terhadap minat, dan dalam tradisi psikologi kepribadian yang mempelajari tipe-tipe kepribadian. Dua sumber pengaruh ini mendorong Holland untuk mengasumsikan bahwa orang yang memiliki minat yang berbeda-beda dan bekerja dalam lingkungan yang berlain-lainan sebenarnya adalah orang yang berkepribadian lain-lain dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda-beda pula. Teori Holland pada tahun 1997 menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman
bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Nah, adapun teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Gaya karakteristik ilmiah Holland telah diuji, direvisi, dan telah digunakan oleh sejumlah rekan-rekan profesional dengan siapa Holland berkomunikasi secara teratur dan kepada siapa ia memberikan bimbingan dan dukungan intelektual. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian dan model lingkungan John L. Holland. Dalam pandangan Holland, pemilihan dan penyelarasan karir merupakan suatu kepanjangan dari kepribadian seseorang. Manusia mengekspresikan diri, minat, dan nilai-nilai mereka melalui pilihan pekerjaan dan pengalaman kerja mereka. Dalam pengembangan teorinya, Holland menggunakan dua alat tes psikologis yang dianggapnya esensial, yaitu vocational preference inventory dan self-directed search. Kedua alat tersebut mengukur kompetensi dan minat-minat menurut persepsi diri sebagai evaluasi atas kepribadian seseorang. Holland juga dengan jelas mengatakan bahwa model teorinya dapat dipengaruhi oleh usia, gender, kelas sosial, intelijensi, dan pendidikan. Holland pun menyebutkan betapa individu dan lingkungan saling berinteraksi melalui 6 tipe yang berbeda, yaitu realistis, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan artistik. Selanjutnya yaitu implikasi teori kepribadian John L. Holland dalam bimbingan dan konseling. Salah satu implikasi nyata dari teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Hal ini dicakup dalam pada tahun 2022. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis Holland. Menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol, ini memudahkan proses matching interest dan environment. Hal ini dicakup dalam Coulthard, Dobrin, dan Gatti pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu teori Peter M. Blau. Teori pertukaran sosial Peter M. Blau dan kawan-kawan dalam pemilihan karir. Peter Michael Blau merupakan seorang sosiolog dan pemikir yang berasal dari Austria. Ia lahir di Wina, Austria pada tahun 1918, tanggal 7 Februari. Ia bermigrasi ke Amerika Serikat tahun 1939, 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat pada tahun 1943. Blau ini pernah mengenyam pendidikan Universitas Columbia pada tahun 1952 dan Elmhurst pada tahun 1942. Selain itu, Blau juga pernah mendapatkan penghargaan dari beasiswa Guggenheim untuk ilmu sosial Amerika Serikat dan Kanada. Nah, ia meninggal pada tahun 2002 pada tanggal 12 Maret di Scarborough, Carolina Utara, Amerika. Sebagian besar dari sumbangan terhadap sosiologi adalah dalam bidang organisasi kelompok. Peter M. Blau menilai bahwa teori pertukaran yang dikemukakan Humans cenderung ke arah reduksionisme psikologi yang menekankan bahwa perilaku individu merupakan gambaran dari perilaku seluruh kelompok. Blau mengisyaratkan para ilmuwan sosial agar waspada akan bahasa reduksionisme yang mengabaikan kehadiran properti sosial dan struktural. Tekanan Blau atas kelahiran atau emergens atau properti kelompok yang tak dapat diredusir pada psikologi berorientasi individual. Hal ini membuat Peter menggambarkan karya Blau sebagai suatu tesis yang bersifat kolektivitis strukturalis yang dapat dibedakan dari teori individualistik behavioris dan humans. Konsep Blau mengenai teori pertukaran sosial terbatas terhadap tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau sanksi sosial. Blau menyatakan bahwa terjadi tarik-menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial.
dan dia menggunakan paradigma yang terdapat dalam karya Humans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan tersebut biasa terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Beliau mengatakan bahwa sementara yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai untuk pengungkapan kepuasan telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak harus memaksa dirinya dan menghabiskan waktunya untuk membahas pertolongan dari penolongnya. Nah, menurut beliau, beberapa orang tertarik untuk dapat membangun sebuah asosiasi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Begitu awal ikatan terjalin, maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi sebagai penguat suatu ikatan atau justru juga dapat menjadikan hal itu sebagai perusak hubungan ikatan yang terjalin tersebut yang dikarenakan ketidakseimbangan ganjaran antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan lebih jauhnya, tidak hanya memperlemah dan menghancurkan hubungan tersebut, namun juga akan menimbulkan eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud di atas adalah sebuah hal yang bisa berupa intrinsik, seperti kasih, sayang, afeksi, dan yang lainnya. Dan juga dapat berupa hal yang bersifat ekstrinsik seperti uang, barang, dan bahan material lainnya. Karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran yang sama atau seimbang, maka disitulah ketimpangan kekuasaan terjadi. Pertukaran sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya perbedaan dan diferensiasi kekuasaan, karena dalam pertukaran tersebut ada pihak yang merasa lebih berkuasa dan mempunyai kelompok kemampuan menekan, dan di lain pihak ada yang dikuasai serta merasa ditekan. Kekuasaan menurut Peter M. Blau adalah kemampuan orang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Adapun strategi atau cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan terhadap orang lain, yaitu memberikan sebanyak mungkin kepada pihak lain yang membutuhkan, sebagai suatu upaya menunjukkan statusnya yang lebih tinggi dan berkuasa, agar mereka yang dikuasai merasa berutang budi dan mempunyai ketergantungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.